ini itu merupakan penekanan lebih dalam dari hal yang mendasar. Kalau Anda ingat, saya pernah menyampaikan tentang kenapa orang sulit sepakat dengan firman Tuhan. Seperti kita tahu, banyak ya, mulai dari pertama orang itu suka mentoleransi dirinya sendiri, meyakini dalam hatinya bahwa Tuhan itu kan baik, Tuhan itu pasti memaklumi kekurangan saya, memaklumi keadaan saya itu terbatas, saya tidak bisa kasih per bulan karena gaji saya kurang. Banyak cara, banyak sisi, banyak sudut pandang orang mentoleransi dirinya sendiri, sehingga dia berkompromi untuk tidak dulu, ya Tuhan, aku melakukan firman. Mulai dari mentoleransi diri sampai menganggap iman orang kan beda-beda Tuhan. Itu kan Musa, itu kan Pak Yusak. Iman orang kan tidak beda, kan beda-beda Tuhan. Kan yang tidak sama Tuhan ketaatannya. Itu mentoleransi dirinya sendiri. Seakan-akan Tuhan, oh tidak apa-apa, kamu kan jemaat ya, tidak apa-apa. Kamu dosa-dosa dikit tidak apa-apa. Kalau Pak Yusak tidak boleh dosa sama sekali. Gitu. Kita sering kan, kalau saya sampaikan yang lalu, tentang kenapa orang sulit sepakat. Kalau dengar firman itu masuk kanan keluar kiri, malah yang bahaya masuk kanan mental kanan, ini lebih bahaya lagi. Sebenarnya bukan level iman orang itu beda-beda. Anda hanya tidak mau. Ini soal kemauan aja. Saya belum bisa, imanku belum bisa berkeluar, masih 1/5 tuh, nggak apa-apa. Tapi saya tuh ingin Anda itu belajar itu naik, bukan turun. Sampai orang sulit sepakat dengan Tuhan, apa? Saya sampaikan kemarin, orang itu ada yang dicintai lebih dari Tuhan. Ada itu, mau pekerjaannya, bahkan yang rohani apa? Pelayanannya. Saya mau sama Anda, kalau hari ini tiba-tiba istri saya masuk GD, saya mau Pak Yusak, saya tidak jadi apa-apa. Hari ini khusus pujian, untuk pulang doa berkat apa-apa. Kenapa? Saya tidak boleh mencintai pekerjaan saya kalau istri saya udah kritis di UGD. Jujur, saya akan batalkan pelayanan. Nanti saya mau dicopot dari gereja, saya tidak apa-apa. Jabatan itu tidak penting buat saya. Karena kita harus jadi saksi mulai dari Yerusalem, orang sekitar ini diberkati nggak oleh Anda? Jangan Anda hebat di Yudea dan Samaria, tapi Yerusalemmu tidak diberkati. Suamimu kepahitan sama kamu, istrimu kepahitan sama kamu, anakmu kepahitan sama kamu. Jadi jangan mentoleransi seakan-akan Tuhan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, kamu dosa-dosa dikit tidak apa-apa. Dikatakan dia itu selain maha baik, dia maha kudus. Makanya Yesus pun berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena saat itu di kayu salib di pundak Yesus dosamu dan dosa saya ditanggung. Dia yang maha kudus meninggalkan fisiknya Yesus hari itu. Jadi jangan mentoleransi diri sendiri, tidak usah sepakatnya Tuhan. Dan jangan ada yang kau cintai lebih dari Tuhan. Egomu, harga dirimu, perasaanmu, apalagi motor barumu, apalagi dompet barumu, handphone barumu, baru beli, ketampe anakmu jatuh, anaknya dimaki-maki, nggak tahu cintaan pertama aja belum, sudah jatuh, mencintai handphonenya lebih dari, bukan lebih dari anak Pak, bukan. Yesus ngomong apa? Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu, engkau berdusta kau mengasihi Allah. Kalau engkau gara-gara handphone kau maki anakmu, engkau berarti tidak mengasihi Allah. Yang ketiga yang paling penting saya ingatkan pada Anda, review dikit aja 1 menit.
yang paling membuat orang sulit sepakat dengan Tuhan itu apa? Tidak sepakat hidupnya milik Tuhan. Nah, orang yang belum sepakat hidupnya milik Tuhan itu akan hidup seperti maunya sendiri. Saya ilustrasikan, kalau Anda, saya titipin motor itu kalau STNK BPKB-nya nama saya dengan STNK dan BPKB-nya nama Anda sendiri beda enggak bawanya? Kalau bawa sendiri, wah nyateng, parkir seret, menggok ya direcuit gitu ya. Nah, bisa ngepot-ngepot sampai puas. Narik gahan di muang. Tapi kalau punya saya, Pak pasangi GPS. Kalau larinya kenceng, saya tahu. Dulu supir-supir kita di perusahaan, mobil kita kasih GPS ya. Tahu berhenti di mana, berapa menit, kecepatannya berapa, dan tarikan gasnya ngawur apa enggak sampai ketahuan. Karena kalau enggak begitu, kadang-kadang para supir itu pakai mobil sembarangan. Nah, kalau hidupmu itu seperti mobilnya perusahaan atau motornya orang lain, engkau akan lebih hati-hati. Nah, kadang-kadang orang belum sepakat hidupnya milik Tuhan. Itu orang-orang yang menganut, kalau Pak Ishak di sini pernah ngomong tentang hyper grace, yang percaya satu kali dibaptis selamanya selamat. Mau korupsi selamat, mau selingkuh selamat, mau nyolong selamat, mau ngeplak orang selamat. Hyper grace itu yang sering kali Pak Ishak ingetin, jangan nganut itu. Lah mengenai hidup milik Tuhan, itu orang seringkali, termasuk saya dulu, menganut kepercayaan bahwa manusia itu punya kehendak kok bisa itu? Kamu sudah ditebus dengan harganya yang lunas, berarti tidak ada lagi hak bebas, itu tidak ada. Anda itu semaunya sendiri, seakan-akan Anda punya. Anda tahu nggak orang yang seakan-akan punya tapi tidak punya? Tahu ya. Sorry ya, ini kalau dari perang api ini saya tidak minat Anda. Sepatu pinjem gaya, mobil pinjem gayanya, foto selfie di mobil baru. Orang yang nggak punya sendiri tapi gayanya kayak punya sama. Anda itu sudah ditebus lunas, tapi seakan-akan Anda masih ikut doktrin lama. Saya juga pernah, namanya nggak tahu ya, dulu masih muda ya. Ya kayak hebat Grace itu loh, dulu kita nggak tahu. Mungkin Pak Ishak juga dulu nggak tahu. Waktu kita belajar di gereja dulu, kita sekolah minggu, kita dicekoi hyper grace. Sekali selamat, selamanya selamat. Mau korupsi pun selamat. Ya kalau itu koruptor itu tinggal baptis saja kok, korupsi terus sampai akhir zaman. Nah, sama mengenai hidup dengan milik Tuhan, Anda jangan ikut doktrin salah. Doktrin salah itu gini, manusia punya kehendak. Nanti tanggal 29 saya sampaikan tentang kehendak bebas ini lebih dalam lah. Saudara, yang saya sampaikan ini saya akan pernah bilang sama Anda. Sejak saya ditunjuk membantu Pak Ishak di sini, khotbah saya pastoral. Pastoral itu kadang-kadang khotbahnya mirip-mirip dan diulang lagi. Karena namanya pastoral itu punya kewajiban seperti orang tua ke anak. Ngingetin terus hal yang mirip sampai Anda ngeh, sampai Anda menjadi pelaku. Nah, hari ini saya mau menekankan tentang, kalau Anda mau cari judul, itu khotbahnya itu sederhana. Bagaimana Anda menjalani hidup yang miliknya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Saya akan kupas sedikit lebih dalam supaya Anda lebih deep, lebih mengenal. Dan yang penting satu kok, tahu nggak tahu, yang penting Anda melakukan itu yang saudara. Saya ingatkan, jangan menganut doktrin gereja lama, doktrin
mohon maaf ya, saya tidak menyebut merek, tapi tentang doktrin saya dulu dapatnya dari gereja Protestan loh. Bahwa manusia punya free will, tidak punya. Mana ada hamba, kalau zaman dulu budak ya, dibeli, terus punya free will. Nggak usah budak, nggak usah hamba. Di sini ada pasti yang pernah ikut kerja ikut orang atau sedang ikut orang, jadi karyawan. Kira-kira kalau jam kerja Anda boleh nggak nyantai di luar, makan pentol, minum es tebu, Anda makan jam kerja, Anda, oh Pak, saya mau refreshing Pak jam 8, saya pergi dulu Pak. Itu masih karyawan biasa loh, not full time loh, masih 8 jam kerja. Itu pun Anda tidak punya free will loh. Contoh, Pak, sebentar Pak, saya masih tentang pasangan saya Pak, saya tidak bisa kerja dulu Pak, WA dulu Pak, saya mau upload dulu Pak, Instagram. Itu aja Anda tidak punya free will. Apalagi kalau hidupmu all in 24 jam miliknya Tuhan, mana ada free will. Yang ada Anda hanya ngaku-ngaku menganggap Tuhan memberi Anda free will. Free will ini akan saya bahas di next khotbah saya. Itu penting, mendasar, tapi anak-anak muda yang remaja yang masih tumbuh itu perlu tahu. Karena kadang-kadang orang tuanya nganut free will, ngajar anaknya juga kita punya kehendak bebas, nggak punya. Yang ada hanyalah Anda ngaku-ngaku punya, nggak punya. Karena Anda sudah ditebus lunas. Lunas itu nggak DP loh, lunas itu 100%. Artinya Anda itu tidak punya free will. Anda saja yang merasa punya free will. Jadi, seperti Anda tidak boleh menganut kehendak hyper grace, keselamatan yang hyper itu, ya mana jenisnya agak sulit ya hyper. Karena hyper itu lebih dari besar, hyper itu ekstrim. Ya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Saya bacakan ya sampai 20. Atau tidakkah tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab telah dibeli, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya bukan nyicil ya, lunas, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan kelakuanmu, dengan perbuatanmu, dengan perkataanmu. Saudara, hari ini kita bahas tentang Anda menjalani hidup sebagai miliknya Tuhan. Tadi pagi sampai sejak lahir, mungkin Anda sudah menjalani hidupmu seperti milikmu sendiri. Pak, saya mau ke kanan ya ke kanan, kiri ya ke kiri. Saya mau merantau ya merantau, saya mau pergi ya pergi, saya mau kerja ke situ ya situ. Terserah saya. Hari ini bertobatlah, sebab hidupmu bukan milikmu lagi. Saudara, di sini siapa yang percaya Yesus mati buat kita? Kasih semua kan? Kalau enggak gereja. Berarti Anda percaya bahwa Anda dapat kasih karunia keselamatan. Jangan kan? Buat apa ke gereja kalau Anda percaya tidak diselamatkan? Lepas dari konteks free will, lepas dari konteks hyper grace. Karena Paulus jelas ngomong ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Santai, enggak ya? Santai. Hari kita korupsi itu tobat. Hari ini dosa dulu, aku kira-kira 2 tahun lagi mau tobat. Santai, enggak, dengan takut dan kalau Anda seperti saya kemarin, hampir mati. Ya, ada orang diem-diem kemarin saya lihat orang di dekat bungurasi ngeletak udah nggak napas. Ulang ini Anda ditabrak motor mati ya, tapi saya juga ngomong gitu. Orang sing tiba degan, tiba cengkir, tiba kelompok. Kalau Anda cengkir, jangan bangga.
besok malam Anda bisa mati. Karena itu kerjakanlah keselamatan dengan apa? Takut dan gentar. Karena apa? Tidak ada hypergrace. Kalau ada hypergrace mata korupsi ya. Nanti kurang 1 menit kayak penjahat di sebelah kiri Yesus. Hari ini Tuhan, ingatlah aku jika kamu di surga. Enak kalau semua orang dapat kesempatan itu. Kurang 1 menit toh, ini gak dapat. Mateng kayak Firaun, dikatakan dikeraskan hatinya. Tuhan itu kalau nggak kasih kita kasih karunia keselamatan apa? Maka kalau Anda baca misalnya Musa keluar dari Mesir, Anda akan baca kalimat ini. Maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gak ngeri kamu. Mau tobat tidak bisa. Mau tobat aja tidak bisa. Ngeri gak kalau itu? Hari ini jika hati masih keras, hati-hati. Jangan-jangan itu memang Tuhan yang mengeraskan. Segera minta ampun. Tuhan minta anugerah keselamatan supaya aku tidak mengeraskan. Hati-hati. Siapa yang masih mengeraskan hati? Jangan-jangan. Tidak aku dia. Jangan-jangan. Kalau Tuhan yang sudah mengeraskan hati, mateng kiamat juga. Kiamat instan hari ini juga. Karena itu kalau hari ini engkau tidak keras, engkau masih ibadah, engkau masih setia, bersyukurlah, sebab engkau masih punya anugerah. Sekarang tergantung Anda. Anugerah keselamatan ini engkau kerjakan dengan santai apa dengan takut dan gentar. Kelihatan kok, kalau Anda santai itu kelihatan. Nyantai, besok aja khotbahnya. Besok aja tobatnya. Besok aja bulan depan aku puluhan bulan depan, janji. Tuhan, bulan depan ini aku begini tuh, janji. Tuhan, 2027 bulan Maret aku tobat tuh. Nek mati ini Februari. Hari ini saya ajak Anda sebagai yang membantu pengembalaan pasti. Ayo, hiduplah seperti itu miliknya Tuhan. Seperti Anda sedikit motor itu. Kalau ini barang saya, mungkin loh ya, Anda perlu ke Indomaret aja Anda. Wis, kan ada ya orang di itu sungkan ya. Sungkan itu. Mau ke Indomaret, saya sudah ngomong gini. Pakai kan cucian, servisen, rawatan. Mau ke Indomaret WA. Aku mau ke Indomaret boleh. Ya pakai tapi hati-hati jangan lu sama. Hidupmu itu free willmu yang Anda bilang free will itu tidak bebas mutlak. Bebas tapi bertanggung jawab. Jangan sampai hidupmu rusak, tubuhmu rusak, tubuhmu sakit. Makan dijaga, bergaul dijaga, jangan sampai jiwamu cemar, nuranimu cemar, rohanimu dijaga. Karena ini tubuhmu, hidupmu, jiwamu miliknya Tuhan. Jika kita masih merasa hidup kita adalah milik kita sendiri, kita akan melakukan semau kita. Kalau kita semau kita, itu sama kita tidak yakin hidup kita miliknya Tuhan. Semaumu sendiri kok, seakan-akan hidupmu milikmu. Sudah tahu apa akibatnya? Anda percaya, ini ya. Kalau saya titip motor ke Anda kan percaya itu motor saya, betul? Wong BPKB nama saya, STNK nama saya. Tapi sikapmu memakai motor saya itu tidak menunjukkan bahwa itu punyanya orang lain. Saya pakai sembar, Anda bisa tahu, Anda titip saya motor. Kalau saya jauh-jauh titip saya handphone ini ya. Saya banting-banting, saya geletak-geletakkan, baterainya habis nggak saya cas, kuota nggak saya isi, kena minyak nggak saya lah. Anda jengkel? Katanya percaya itu handphone milik saya.
Tapi kok nggak dirawat, dipakai kok nggak diurusin, kok dipakai sembarangan. Kalau Anda saya titipin motor, Anda bilang iya ini memang punya Pak Abel. Tapi caramu memakai motor itu seperti itu punyamu. Itu seperti nggak percaya kan? Kalau itu milik saya, sama. Jika caramu hidup masih semaumu sendiri, mau kerja ke sana ya kerja, mau merantau ya merantau, mau milih pasangan ini ya milih, Anda mau gini ya gini, mau gitu ya gitu. Anda itu seperti sama tidak percaya bahwa engkau miliknya Tuhan. Kalau engkau tidak percaya engkau miliknya Tuhan, sama saja engkau menolak kasih karunia, kata firman Tuhan. Saya ulang ya. Kalau engkau hidup seperti semaumu, seperti hidupmu milikmu, berarti engkau tidak percaya hidupmu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kalau engkau tidak percaya hidupmu sudah dibayar lunas, engkau sama dengan menolak kasih karunia keselamatan. Berarti yang pundi kalau mati terang. Makanya Yesus di Matius 7 ayat 21 dan 23 ngomong gini, enyahlah kamu pembuat. Soalnya apa? Dia pelayanan KKR ya KKR, orang mati bangkit, tapi pembuat kejahatan. Kenapa kok jadi pembuat kejahatan? Karena menjalani hidup seperti miliknya dia sendiri, semaunya dia sendiri. Aku mau gini ya gini aja, nggak mau tanya Tuhan. Wong ini hidupku. Saat engkau ngomong ini hidupku, hati-hati. Tuhan ngomong gini, loh, dari ini sudah tak bayar lu, kok sih hidupmu? Berarti wes ya, engkau menolak kasih karunia. Wes lo ya, tinggal lo, neraka lo. Wes, hari ini goal saya adalah Anda berkata, ini bukan hidupku, punya. Jangan sekali-sekali ngomong, ini kan hidupku, ini kan rencanaku, ini kan mauku. Kalau Anda kebanyakanku, Anda seperti menolak kasih karunia. Saudara, kalau Anda menolak kasih karunia, berarti Anda tidak masuk bagian 1 Petrus 9 ayat 20. Kita baca 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 9. Kalau Anda hidup semaumu, Anda seperti bersikap seperti milik hidupmu adalah milikmu, bukan milik Tuhan, Anda berarti tidak masuk bagian ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat ya enggak jadi. Mau Anda bilang hidupmu milikmu, bangsa yang enggak kudus kok, hidup semaumu, kompromi dengan dosa. Umat kepunyaan Tuhan, dikatakan biji madu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang Kalau engkau berkata hidupku tak tentukan dengan mauku sendiri, aku mau ngalor yang ngalor, ngidul yang ngidul, ngetan yang ngulan. Anda saya mau ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, seperti maumu sendiri, berarti engkau bukan milik Tuhan, milikmu sendiri. Berarti engkau masih dalam kegelapan. Kok belum diterangnya aja ya? Engkau masih kambing, belum domba. Dan pasti masuk neraka. Pasti. Kalau engkau jalani hidupmu semaumu sendiri, engkau akan ditolak seperti Matius 7. Enyahlah kamu. Loh Pak, saya nggak pernah asing loh Pak, nang asem roh Pak. Nang gereja bahkan ini isu sing nang durung teko aku wis teko Pak. Tapi enyahlah kamu. Kamu pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan?
Karena engkau hidup dengan caramu, seperti hidupmu punyamu. Bahasa Jerman sakaramu deh, itu Jerman, saudara. Jerman. Bahasa Jermannya apa itu? Sakaramu deh, saudara. Hati-hati ya. Anda mulutnya ngaku hidupmu milik Tuhan, tapi sikapmu, caramu berencana, caramu berkarir, bekerja, memperlakukan istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu seperti semaumu sendiri. Hati-hati, hati-hati seperti Firaun, dikeraskan hatimu. Hari ini kalau engkau masih keras, tidak usah lihat kanan kiri. Nanti satu saya doa, ngomong dalam hati ya, dirimu orang tonggo isi. Wah, jangan keraskan hatiku Tuhan, lembutkan hatiku, karena hidupku hari ini aku tobat Tuhan, hidupku. Ya. Anda tahu artinya anak-anak muda Tuhan dibaptis? Itu mati dagingnya. Makanya saya pesan kepada anak muda yang baru kemarin, saya tidak pesan banyak-banyak. Setelah baptis cuma satu tugasnya, berbuah, dan berbuah. Mau buah jiwa-jiwa, buah roh, buah karakter, buah pertobatan. Kan ada 3 buah. Buah jiwa, buah pertobatan, buah roh. Buah roh ini ngomong karakter. Tugasnya cuma 3 itu, berbuah aja. Gak main organ, gak popo, gak main gitar, gak popo. Pokoknya berbuah. Jangan sampai Anda main gitar, Anda tidak berbuah. Anda pikir firman ini cuma untuk Anda? Ini saya. Saat ini tuh, diri saya yang ngomong diri saya sendiri. Ojo khotbah tapi gak berbu. Sama aja. Firman itu seperti pedang bermata untuk Anda dan untuk saya. Kupikir saya tidak butuh firman, butuh. Bahkan saya lebih butuh dari Anda. Kenapa? Karena saya harus menyampaikan. Saudara, apakah kita setiap detik itu harus tanya Tuhan? Tuhan aku mau adus jam piro ya Tuhan? Gak ada begitu. Saudara, ada batasannya. Ada batasannya saat Anda mengemban kebebasan yang Tuhan kasih. Tapi ingat, kebebasannya tidak mutlak, ada batasnya. Kalau tadi ayat Roma 14 ayat 8 ngomong hidup miliknya Tuhan, lalu apa batasannya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan di akhir zaman, di atas waktu pengadilan Tuhan. Yang paling gampang itu, kalau Anda tanya batasannya apa Pak? Masa mau mandi pakai sabun Lifebuoy apa pakai Nuvo? Tanya Tuhan Pak. Enggak. Makanya Tuhan ngomong gini, ini Tuhan mengibaratkan apa? Ini loh, taksi talenta. Talenta itu dikembangkan, talenta itu dikaryakan, diurus, dijaga. Hidupmu ini talenta. Hidupmu ini kasih karunia. Saudara, kalau Anda ingin tahu batasannya, ada beberapa. Yang paling gampang, yang pertama, yang paling sering Anda baca, Yesaya 5:8. Yesaya 5:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, satu ayat ini saja sebenarnya kalau saya mau bahas 45 menit bisa. Kenapa? Sebenarnya kalau Anda baca firman ini ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu. Setinggi langit dari ayat 9 ya. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari. Coba merem sebentar, merenung. Nek tingginya koyok langit dan bumi Tuhan. Berarti Anda setuju nggak dengan statement saya? Kalau seperti langit dan bumi tingginya,
Jangan khawatir, saya biasa khotbah KKR. Tak bantu lagi saya. Kalau seperti langit dan bumi, berarti apa? Potensi. Nah, potensi ini nggak terjadi ya. Potensi Anda salah jalan tinggi nggak? Tinggi. Anda merencanakan bulan depan saya gini, bulan depan gini, bulan depan gini. Anda merancang kan? Padahal firman Tuhan kan ya dan amin. Sejauh langit dan bumi, bedanya rancanganku dan rancang. Berarti potensi Anda salah merancang hidup tinggi apa enggak? Tinggi. Karena beda jauh pikirannya. Makanya saya senang sekali dengan peristiwa Getsemani. Oh, Pak Abed ini sesat. Istri saya kok senang? Bukan, saya senang gini loh. Tetapi bukanlah kehendakku, biar kehendakmu. Ini dahsyat. Contoh yang paling skakmat, paling penting, krusial. Sebab orang itu paling suka sok hebat merancang hidupnya. Umur segini aku menikah, umur segini aku punya anak. Wah, kayak Tuhan. Kayak Tuhan. Ngeri. Nanti aku bulan depan mau bisnis ini, nanti cuan itu bahasa Jerman juga. Cuan itu untung segini, nanti badi segini, aku jual ke pakiku. Hebat, kayak Tuhan. Makanya seringkali rancanganmu proto. You understand proto? Proto itu Jerman juga. Ancur gak karu-karuan. Sebab Tuhan ngomong gini, Amsal ngomong gini, serahkanlah rancanganmu pada Tuhan, maka serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Amsal ngomong, maka terlaksanalah rancanganmu. Anda tidak menyerahkan ke Tuhan, hidupmu kayak hidupmu sendiri. Makanya batasan pertama, ingatkan kepada Anda, hati-hati. Yesaya 5:5-9 ngomong apa? Sejauh langit dan bumi, jalanku beda dengan jalanmu, rancanganku beda dengan rancanganmu. Berarti apa? Potensi, kemungkinan Anda salah rancang, salah jalan itu tinggi sekali. Sebab jalan Tuhan itu bukan jalan. Jadi harus mengakhiri rancanganmu, doamu. Tuhan, boleh enggak? Kak Yakobus pasal 4 ngomong loh, kalau engkau berencana ke kota Anu dan berhasil, jangan berkata aku akan ke sana dan berhasil. Tapi engkau harus berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, aku akan ke sana dan berhasil. Itu yang Yakobus ajarkan. Anda kan selama ini guanya masak langit ke Tuhan. Kak, udah, aku besok mau ke Solo, gini. Saya jadi istri saya kalau dia mau keluar kota mau ngasih, Tuhan, cuma engkau yang bisa membuat perjalananku berhasil. Saya ini omongan ini janjian lama. Maka Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Wah, keren sekali. Tidak dengan kekuatan kehebatanmu, pengalamanmu gak ada gunanya. Sebab pengalamanmu, kepandianmu tanpa Tuhan nol besar. Tapi jika ada Tuhan di sampingnya, 10 sempurna. Yang pertama, batasannya, jangan keluar dari rancangan Tuhan. Hidupmu memang dipercayakan untuk mau kelola, tapi jangan keluar dari rancangan Tuhan. Yang kedua, batasannya adalah, ini pesan papi saya yang paling saya ingat. Setiap anak beda ya, 6 anak beda. Pak Yusak menangkap message yang beda, saudara saya menangkap message yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya selalu ingat papi saya kalau di khotbah ngomong gitu, Anda itu harus hidup sebaik-baiknya. Apapun sebaik-baiknya, do the best, and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu ajaran papi saya. Sekolah ya terbaik, pelayanan yang terbaik. Makasih saya pernah nikah kan. Kalau saya masih dulu sering main keyboard, 2-3 hari saya persiapannya. Sampai kepelecok-pelecok begitu acara ya kepelecok. Ya apa? Saya nggak menyiapkan 2-3 hari. Kalau sudah
Jumat, Sabtu gitu, kamar saya ini tangtung, ngawur, mainnya ngawur, nggak bisa kok, saya tidak. Tapi saya menyiapkan diri. Saya ingat pergi saya pesan, kalau saya dapatnya itu, yang paling kuat di hati saya. Dia kalau teriak di mimbar, jadi orang hidup sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya. Jadi istri yang terbaik, jadi suami yang terbaik, jadi anak yang terbaik, jadi pelayan Tuhan yang terbaik. Ini aku gereja paling bersih, tak bersih, diulangi lagi saya bersih. Kalau Anda lakukan yang terbaik, saya dulu waktu masih bersih gereja, atap gereja, masang semua ini sendirian, nyapu, saya nyanyi. Dan percaya atau enggak, saya sering kedatangan malaikat di sini. Karena Tuhan tahu, kadang itu sapu tak balik nih. Saya kan orang yang perfeksionis ya. Gak legol, sapu mana? Noto gak pas di titik, gak pas, pun ini, saya senti. Karena saya terbaik. Dan saya sering datangin malaikat. Kita jangan main-main dengan tempat ini. Ini kuat hadirannya. Kalau orang macam-macam di sini, habis. Kalau Anda boleh tanya mami saudara saya, pembantu rumah tangga kalau jadi sini nyolong nggak baik, hilang. Ini nggak ditekoni setan lah, ditekoni ular lah, macam-macam. Jadi artinya Anda jangan main-main. Anda harus hidup dengan baik. Kita buka Yakobus 4 ayat 17. Kita buka Yakobus 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik ini kalos itu ngomong ini, lebih baik dari sebelumnya. Bahasa aslinya kalos, lebih baik. Kalau hari ini engkau melakukannya A, tahun depan engkau harus B. Kalau hari ini engkau tahu yang baik itu begini, engkau akan berusaha lebih baik. Better than yesterday, lebih baik dari kemarin. Kalau engkau tahu kalau engkau tahu merokok tidak baik, tapi engkau melakukan, ayo, mau perokok manapun, saya tantang kalau masuk YouTube silakan komen. Kalau ada perokok bilang berani ngomong merokok itu baik, coba ngomong, baik dari mana? Paling-paling ngomongnya gini, loh kan nggak ada di Alkitab Pak, saya paling-paling gitu, tapi tidak akan berani ngomong rokok itu tidak akan berani. Bungkusnya jelas kok, menyebabkan kanker, jantung, impotensi, keguguran. Sekarang dikasih gambar ya, untuk roak, jantung bolong ya, ini kasih ya. Jangan beli, coba lihat di Indomaret, ngeri-ngeri gambarnya. Nanti untuk apa? Kanker mulut, kanker leher, macam-macam. Itu tidak baik kan? Nuranimu ngomong tidak baik. Tapi itu aja kalau engkau melakukannya. Gara-gara apa? Jelas loh, saya ulang ya. Jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa itu gampang kok. Pokoknya Anda tahu itu baik, tidak melakukan, dosa. Ketemu orang yang jahat sama kamu, menyapa duluan itu baik kan? Baik kan? Tidak mau lakukan? Gampang. Sebenarnya ya musuh ngomong gini loh, kalau engkau tahu yang baik tapi engkau sengaja tidak melakukan karena kekerasan hatimu, karena egomu, karena gengsimu, karena engkau malas, engkau nggak mau, itu sudah dosa. Jadi dosa itu nggak usah muluk-muluk, berzina, ketinggian. Anda tahu melakukan, contoh ya, ini contoh sederhana yang sering kelihatan jalan gitu ya, ada di restoran ini, ada kursi jatuh, Anda cuek, Pak, duduk sandu. Beda dengan Anda ini, saya ambil, balik mana? Sederhana seperti itu aja loh. Engkau bisa dosa. Kenapa dosa?
engkau mengeraskan hatimu untuk berbuat baik untuk orang lain. Karena engkau ngomong itu bukan urusan. Sebenarnya yang penting adalah di alasannya. Makanya Yakobus itu sederhana. Kalau engkau tahu mau berbuat baik, kalau engkau tahu kerja maksimal itu baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau malas, bajiku ya gak baik, potong mana, malas. Kalau engkau tahu kerja dengan rajin itu baik, tidak terlambat masuk kerja itu baik, engkau tidak melakukan, berdosa. Gampang kok. Tuhan itu tidak pernah rumit kok. Mas saudara, makin lama Anda menjalani kekristenan, seharusnya Anda makin tinggi standarnya dalam berbuat baik. Kesengajaan dan ketidakmauan untuk berbuat terbaik membuat nurani Anda lama-kelamaan apa? Bebal, ya enggak? Orang kalau mengabaikan nurani, lama-lama nuraninya bebal. Lama-lama kebal kan? Kebal, dan akhirnya jadi orang fasik. Tahu orang fasik? Makanya Tuhan Yesus paling marah sama ahli Taurat dan orang fasik. Dia ngomong gini, hai kamu keturunan ular beludak, engkau tahu mengajarkan yang baik, tapi engkau tidak melakukan. Ya ini yang 4:17. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan, engkau berdosa. Yang ketiga, jangan keluar dari iman. Engkau bisa jalani hidupmu dengan kebebasan yang Tuhan kasih, tapi tidak mutlak. Tapi jangan sampai engkau keluar dari iman. Engkau boleh aja pilih pasangan seperti mau, karena memang Tuhan kasih engkau kepercayaan untuk memilih pasangan hidup. Tapi jangan sampai gara-gara pasangan engkau pindah agama, kehilangan iman. Banyak hal orang bisa kehilangan iman. Demi jabatan bisa pindah agama, demi jabatan bisa menyikut temannya, menyingkirkan temannya, juga kehilangan iman. Yang keempat, jangan sampai Anda jalani hidup dengan kebebasan dari Tuhan yang tidak mutlak loh ya. Itu dengan batasan Anda jangan sampai kehilangan atau keluar dari hukum yang paling utama apa? Kasih. Sampai Korintus tuh ngomong gini, ya kayak 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1, kita bacakan cepat. 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang apa? Di sini apa yang sempurna imannya? Saya nggak berani ngomong. Mungkin Pak Ishak menjadi sempurna, saya jauh. Mungkin Pak Jono menjadi sempurna, saya jauh. Tapi ini ngomong apa? Jika kamu punya iman yang sempurna aja untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak sempurna. Di ayat berikutnya Anda akan baca, sekalipun aku mengorbankan diri untuk dibakar, kalau aku nggak punya kasih itu sia-sia. Jadi Anda jangan jalani hidup dengan semaumu sampai engkau keluar dari iman dan dari kasih. Orang-orang yang keluar dari kasih, perhatikan ya, akan menjadi pembuat jahat. Jangan sampai Anda nanti ibadah rutin, ibadah setia, ada pelayanan misalnya, bahkan seperti saya pun khotbah, tapi kalau saya menjadi pembuat kejahatan, Anda kehilangan kasih, Anda akan ditolak. Meskipun menurutmu, kalau Anda baca di Matius pasal 7, Anda baca ya, Tuhan, aku sudah membuat mujizat demi namamu, aku sudah begini. Yesus dengan santai ngomong, nyala engkau. Kadang-kadang kita itu sudah baik menurut versi kita, menurut mau kita. Tapi Tuhan ngomong engkau pembuat jahat. Yang terakhir, engkau boleh jalani hidupmu dengan kebebasan yang Tuhan kasih, tapi tidak mutlak. Batasannya salah satunya adalah jangan jadi batu sandungan.
Saudara, batu sandungan itu yang tersandung orang yang di Jakarta apa yang di rumahmu? Gitu lah, enak itu. Yang paling tersandung dengan hidupmu adalah orang sekitarmu. Saya ulang. Yang paling tersandung dengan hidupmu itu tetanggamu, teman pelayananmu, teman gerejamu, orang seru. Itu aku sih ngomong. Sanes kula. Jenengan sing mengucapkan yang paling tersandung hidup dari hidup adalah orang sekitar. Ya dia, nanti bukan konco Musina Jakarta. Yang paling sering tersandung adalah orang serumahmu, tetanggamu, kanan kiri, teman gerejamu, dan orang-orang yang sering bertemu. Itu yang paling suka sering tersandung oleh hidupmu. Jangan engkau jalani hidupmu jadi sandungan. Kalau Anda baca di Roma 14 ayat 20 itu ngomong tentang makanan, tentang minuman. Jangan sampai engkau makan di depan orang yang haram makan pensil. Nah, saya tidak binatang ya, pensil. Anda makan pensil bagi orang itu haram. Jangan Anda ngerikiti pensil, walaupun enak pakai kayu, Pak, kayak cemilan. Enggak. Jadi jangan sampai. Makanya teman-teman ngomong untuk mengilustrasikan soal makanan, karena makanan paling gampang. Jangan karena makan dan minuman. Karena kau makan ya nggak untung, nggak makan ya nggak untung, nggak rugi apa. Jangan kau jadi sandungan. Ini soal makanan. Tapi banyak jadi sandungan itu soal banyak hal. Tapi yang paling gampang yang sering soal kenapa firman Tuhan nggak pakai contoh-contoh yang lebih ekstrim? Karena Tuhan itu lembut. Kalau masih contoh itu yang ringan-ringan. Tapi seringkali kita tidak memenuhi amal agung Yesus. Ngomong gini, jadikan semua bangsa. Malah Anda kebalikannya. Yang tadinya murid, protol mundur gara-gara Anda. Gara-gara tersandung dengan sikapmu, perilakumu, omonganmu yang landep setajam silet. Ngomong tadinya ibadah rutin, ketemu Anda kepahitan. Enggak bejo. Yang paling sering tersandung itu suamimu, anakmu, orang tuamu, cucumu, mertuamu, menantumu. Itu yang paling sering tersandung dengan hidupmu. Hati-hati. Jangan kerja, konco kantormu, bosmu, anak buahmu. Yang pelayanan, teman pelayananmu. Yang bergereja, sesama jemaatmu. Biru itu aku pada salah. Sudah, hati-hati. Kalau Anda belum bisa memuridkan semua bangsa jadi muridku, kata Yesus, setidaknya jangan jadi sandu. Jadi jangan hidup dengan semua. Kita kami berdiri. Jangan sampai cara hidup kita menunjukkan kita telah menolak kasih karunia. Ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Anda baca depan aja, saya bacakan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini penting ya, ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia-Ku. Kalau hidupmu sembarangan, semau, engkau itu seperti sudah tidak percaya dibeli lunas. Kalau engkau tidak percaya dibeli lunas, engkau sama seperti menolak kasih karunia Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Musik nyanyikan penyembahan C. Kita telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jangan sampai hidup kami kita jalani seperti hidup kami adalah milik kami sendiri, sehingga kami seakan-akan sudah menolak kasih karunia Tuhan. Kalau kami hidup seperti hidup itu milik kami, ampuni kami yang selama ini kami mengeraskan hati, berencana seperti cara kami sendiri, menjalani hidup dengan cara kami, jalan kami sendiri.
Padahal jelas Tuhan berkata sejauh langit dan bumi. Demikian rancanganmu dengan rancanganmu. Demikian jalanmu dengan jalanku. Tuhan, seringkali kami jadi Tuhan mengatur hidup kami sendiri. Tapi hari ini kami bertobat. Kami mau mencontoh Yesus di Getsemani. Kalau boleh Tuhan, saya mau ini. Kalau boleh Tuhan, saya mau begini. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu. Hari ini kita mau jadi orang yang hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi istri yang lebih baik. Jadi suami yang lebih baik. Jadi anak yang lebih baik. Jadi ayah ibu yang lebih baik. Jadi mertua yang lebih baik lagi. Jadi menantu yang lebih baik lagi. Jadi cucu yang lebih baik. Jadi kakek nenek yang lebih baik. Semuanya terbaik. Bahkan saat kami mau pelayanan pun kami siapkan yang terbaik. Tuhan, kami juga mau mengembalikan rancangan hidup kami, versi kami, ke dalam versinya Tuhan. Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku tentang kamu. Biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami, bukan rancangan kami. Kami mau Tuhan berbuah. Kami mau tidak jadi sandungan, tapi kami mau jadi garam dan terang. Kami tidak mau orang kepahitan dengan hidup kami, orang tersandung dengan perkataan kami. Karena perkataan kami seringkali membunuh jiwa orang lain. Kami tidak mau orang lain malah jadi mundur dari Tuhan gara-gara hidup kami. Kami mau memuridkan semua bangsa. Kami mau jadi terang. Kami tidak mau jadi kegelapan buat orang lain. Tuhan, hari ini sadarkan kami supaya kami sadar sepenuhnya hidupku milikmu. Hidupku adalah penyembahan. Bukan hidupku. Kita nyanyikan lagu pujian. Hidupku adalah penyembahan yang berikan ku dalam kemuliaan. Yang bernyanyi aja, yang nggak bisa imani saja. Berharga di matamu, segenap hidupku ku sembahkan. Sekali lagi kita pujian. Iman dengan iman. Kau hidupku dalam penyembahan. Biarlah kami hari ini Tuhan sadar hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami sudah dipersembahkan. Dan kami tidak mau jadi orang yang sudah mempersembahkan tapi menarik lagi. Kami mau pakai hidup kami dengan cara kami, supaya kami tidak menjadikan bahagia satu-satunya tujuan hidup, tapi membahagiakan Engkau, menyenangkan hatimu. Itu jadi tujuan hidup kami. Sebab kami tidak boleh lagi menyenangkan diri.
Asal kami senang, kami lakukan. Asal kami suka, kami lakukan. Hari ini kami ubah asal Tuhan senang. Ora matakan. Ikar asal Tuhan senang. Kiramatan. Ayo saudara, beranikan kata-kata itu. Asal Tuhan senang. Asal ini menyenangkan hati. Beranikah engkau berkomitmen mulai hari ini? Aku tidak hidup untuk menyenangkan dagingku, tapi aku mau belajar menyenangkan Tuhan. Kalau itu menyenangkan Tuhan, kenapa tidak? Bukankah hidupmu sudah dibeli lunas? Bukan dengan barang dan fana, tapi dengan darah yang mahal, saudara. Beranikan dirimu, berkatakan aku milikmu Tuhan. Kalau tantangan hidup, masalah hidup ini menyenangkan hatimu, biar aku jalani dengan kemurahan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kau mulai berani ngomong, bukan hidupku lagi, tapi ini hidupmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah kawanan yang kecil ini, meskipun sedikit tapi berkualitas, sedikit tapi emas. Kami tidak mau banyak tapi perak, sedikit saja tapi itu emas. Hamba-Mu minta selama setiap hati, supaya hari ini mereka boleh berkata tidak terkecuali, ampuni aku Tuhan, hidupku dimulai hari ini 100% milik-Mu. Gak akan aku jalani dengan mauku sendiri, tapi aku mau jalani dalam rancangan-Mu, dengan jalan-jalan-Mu. Aku tahu kami ini bodoh, bahkan Kau berkata sejauh langit dari bumi. Itu artinya kami akan sering salah berencana, kami akan sering salah jalan. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, agar kami tetap dalam rancangan-Mu, kami tetap dalam jalan-Mu. Dan itu hanya terjadi jika kami berkomitmen bahwa hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku meteraikan firman ini dengan darah yang ajaib, darah Yesus, sehingga iblis tidak akan bisa mencuri benih firman ini. Dan benih firman ini akan tumbuh dan berbuah dalam kawanan yang kecil ini, tapi emas ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin.